Salam kasih Kristus menyertai kita. Kita jumpa di gerakan membaca Alkitab dalam 365 hari. Kini kita ada di hari ke 232. Jadikanlah membaca firman sebagai makanan rohani kita, sehingga kita akan bertumbuh dari dan di dalam firman. Karena itu kita akan baca saat ini. Sebelum membaca, mari berdoa. Bapa, tuntunlah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus untuk membacakan firman-Mu. Dan semua yang mengikuti bacaan firman Tuhan dari Alkitab ini, diberkatilah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di hari ke-232, kita membaca dari Yeremia pasal 44 sampai pasal 47. Begini dikatakan. Firman yang datang kepada Yeremia untuk semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir, di Migdol, di Tapanhes, di Memphis, dan di tanah Patros. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem dan atas segala kota Yehuda. Sungguh semuanya itu kini sudah menjadi reruntuhan dan tidak ada seorang pun diam di sana. Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku, yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu. Terus menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku, para nabi, dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci ini. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Sebab itu kehangatan amarahku dan murkaku telah tercurah dan membakar kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem, sehingga menjadi reruntuhan dan tempat tandus seperti yang ternyata sekarang ini. Maka sekarang beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Mengapakah kamu mendatangkan celaka besar kepada dirimu sendiri? Kamu mau melenyapkan laki-laki, perempuan, anak-anak dan bayi dari Yehuda dengan tidak meninggalkan sisa apapun. Mengapa kamu mau menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana? Mengapa kamu mau menjadi kutuk dan aib di antara segala bangsa di bumi? Sudah lupakah kamu kepada kejahatan nenek moyangmu, kejahatan raja-raja Yehuda, kejahatan para pemuka mereka, kejahatanmu sendiri, dan kejahatan istri-istrimu yang dilakukan mereka di tanah Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Mereka tidak remuk hati sampai kepada hari ini. Mereka tidak takut dan tidak mengikuti Tauratku dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mau menunjukkan wajahku terhadap kamu untuk kecelakaanmu, yakni aku mau melenyapkan segenap orang Yehuda. Aku mau mencabut sisa Yehuda yang berniat hendak pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Mereka semuanya akan habis mati di tanah Mesir. Mereka akan rebah mati karena pedang dan akan habis mati karena kelaparan. Dari yang kecil sampai kepada yang besar, mereka akan mati karena pedang dan karena kelaparan. Dan mereka akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan dan aib. Aku mau menghukum mereka yang diam di tanah Mesir sama seperti aku telah menghukum Yerusalem, yaitu dengan pedang, dengan kelaparan dan dengan penyakit sampar. Sehingga dari sisa Yehuda yang telah pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana, tidak ada seorang pun yang terluput atau terlepas untuk kembali ke tanah Yehuda.
kemana hati mereka sangat rindu untuk diam di sana lagi. Sungguh mereka tidak akan kembali kecuali beberapa orang pengungsi. Lalu menjawablah kepada Yeremia semua orang laki-laki yang tahu bahwa istri mereka membakar korban kepada Allah lain, dan semua perempuan yang hadir di sana, suatu kumpulan yang besar, yakni segala rakyat yang diam di tanah Mesir dan di Patros. Katanya, mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah kepada kami itu, kami tidak akan mendengarkan engkau. Tetapi kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan, yakni membakar korban kepada Ratu Sorga dan mempersembahkan korban curahan kepadanya, seperti telah kami lakukan kami sendiri dan nenek moyang kami dan raja-raja kami dan pemuka-pemuka kami di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Pada waktu itu kami mempunyai cukup makanan, kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan. Tetapi sejak kami berhenti membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga, maka kami kekurangan segala-galanya dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan. Lalu perempuan-perempuan itu menambahkan, apabila kami membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga, adakah di luar pengetahuan suami kami bahwa kami membuat penganan persembahan serupa dengan patungnya dan mempersembahkan korban curahan kepadanya? Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada segenap rakyat itu, kepada laki-laki dan perempuan dan kepada semua orang yang telah memberi jawab kepadanya itu, katanya, justru korban yang dibakar di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem oleh kamu sendiri, oleh nenek moyangmu, oleh raja-rajamu, oleh pemuka-pemukamu, dan oleh rakyat negeri. Tidakkah itu yang diingat Tuhan dan yang diperhatikannya? Tuhan tidak tahan lagi melihat perbuatan-perbuatanmu yang jahat dan kejijikan yang kamu lakukan. Oleh karena itu negerimu pun telah menjadi reruntuhan, kengerian dan kutuk tanpa penduduk seperti yang ternyata sekarang ini. Kamu telah membakar korban dan kamu telah berdosa kepada Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak mengikuti Tauratnya, ketetapannya dan peraturannya. Itulah sebabnya malapetaka ini menimpa kamu seperti yang ternyata sekarang ini. Kemudian berkatalah Yeremia kepada segenap rakyat dan kepada semua perempuan itu, dengarlah firman Tuhan, hai semua orang Yehuda yang ada di tanah Mesir. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kamu laki-laki dan istri-istrimu, kamu telah memenuhi apa yang telah kamu ucapkan, yaitu kami akan menepati dengan baik nasar yang kami ucapkan untuk membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga. Baiklah, wujudkanlah dan tepatilah nasarmu dengan baik. Maka dengarkanlah firman Tuhan, hai semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir. Sesungguhnya aku telah bersumpah demi namaku yang besar, firman Tuhan, bahwa namaku tidak akan diserukan lagi oleh seseorang Yehuda di segenap tanah Mesir, dengan berkata, demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya aku berjaga-jaga untuk kecelakaan mereka dan bukan untuk kebahagiaan mereka. Setiap orang Yehuda yang ada di tanah Mesir akan dihabiskan oleh pedang dan oleh kelaparan sampai mereka punah sama sekali. Hanya beberapa orang yang terluput dari pedang, jumlahnya kecil, yang akan kembali dari tanah Mesir ke tanah Yehuda. Maka seluruh sisa Yehuda yang telah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mengetahui perkataan siapa yang terwujud, perkataanku atau perkataan mereka. Inilah tanda bagimu, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum kamu di tempat ini, supaya kamu mengetahui bahwa perkataan-perkataanku terhadap kamu akan sungguh-sungguh terwujud untuk kecelakaanmu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan Firaun, Hofra raja Mesir, ke dalam tangan musuhnya dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya, sama seperti aku telah menyerahkan Sedekia raja Yehuda ke dalam tangan Nebukadnezar raja Babel, musuhnya yang berusaha mencabut nyawanya.
firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria. Waktu Baruk dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia. Beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang engkau, hai Baruk. Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku dan aku tidak mendapat ketenangan. Maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan, tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia tentang bangsa-bangsa. Mengenai Mesir terhadap tentara Firaun Necho, Raja Mesir, yang berkemah di tepi sungai Efrat dekat Karkemis, dan yang dipukul kala oleh Nebukadnezar Raja Babel dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda. Siapkanlah perisai besar dan perisai kecil dan majulah untuk bertempur. Pasanglah kuda dan naiklah, hai pengendara-pengendara. Ambillah tempatmu dengan memakai ketopong. Tajamkanlah tombakmu. Pakailah baju siramu. Mengapa kulihat mereka terkejut mundur ke belakang? Pahlawan-pahlawan mereka terpukul kala, lari kocar kacir tanpa menoleh kedahsyatan dari segala jurusan. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang tangkas tidak dapat melarikan diri. Pahlawan tidak dapat meluputkan diri. Di utara, di tepi sungai Efrat lah mereka tersandung dan rebah. Siapakah ini yang meluas seperti sungai Nil dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai? Itulah Mesir yang meluas seperti sungai Nil dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai. Ia berkata, aku mau meluas menutupi bumi, membinasakan kota dan penduduknya. Majulah, hai kuda-kuda, melajulah, hai kereta-kereta, majulah berperang, hai pahlawan-pahlawan, hai kamu orang Ethiopia dan orang Put yang memegang perisai dan orang Lydia yang membentur busur. Hari itu ialah hari Tuhan Allah semesta alam, hari pembalasan untuk melakukan pembalasan kepada para lawannya. Pedang akan makan sampai kenyang dan akan puas minum darah mereka, sebab Tuhan Allah semesta alam mengadakan korban penyembelihan di tanah utara dekat sungai Efrat. Pergilah ke Gilead mengambil balsam, hai anak darah, putri Mesir. Sia-sia engkau memakai banyak obat, kesembuhan tidak akan kau dapat. Bangsa-bangsa telah mendengar tentang celahmu, bumi telah penuh dengan teriakmu, sebab pahlawan yang satu tersandung kepada pahlawan yang lain, keduanya rebah bersama-sama. Firman yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Yeremia tentang datangnya Nebukadnezar Raja Babel untuk memukul kala tanah Mesir. Beritahukanlah di Mesir dan kabarkanlah di Migdol. Kabarkanlah di Memphis dan di Tapanhes. Katakanlah, ambillah tempat dan bersiaplah, sebab sekitarmu habis dimakan pedang. Mengapa Apis melarikan diri? Tidakkah sanggup sapi jantanmu bertahan? Sungguh Tuhan telah menundukkan dia. Banyak daripadamu yang tersandung dan rebah,
Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pulang kepada bangsa kita, ke negeri kelahiran kita, untuk mengelakkan pedang yang merajalela ini. Sebutlah nama Firaun, Raja Mesir, tukang ribut yang membiarkan kesempatan berlalu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Raja yang namanya Tuhan semesta alam, ia akan datang seperti gunung Tabor yang menjulang di antara gunung-gunung lain, seperti gunung Karmel yang menganjur ke laut. Siapkanlah bagimu barang-barang untuk perjalananmu ke pembuangan, hai putri Mesir yang sudah lama menetap, sebab Memphis akan menjadi sunyi sepi, dijadikan reruntuhan yang tidak berpenduduk lagi. Mesir adalah lembu muda yang elok, tetapi seekor pikat dari utara mendatangi dia. Juga prajurit-prajurit upahan yang ada padanya adalah seperti anak-anak lembu tambun. Mereka pun berbalik dan melarikan diri bersama-sama. Mereka tidak dapat bertahan, sebab hari bencana mereka menimpa mereka, yakni waktu penghukuman mereka. Suaranya seperti ular yang mendesis. Apabila mereka berjalan maju dengan bertentara, mereka mendatangi dia dengan membawa kapak seperti orang-orang penebang pohon. Mereka menebang hutannya, demikianlah firman Tuhan, sekalipun itu tidak dapat dimasuki, sebab lebih banyak mereka daripada belalang, tidak terbilang jumlahnya. Putri Mesir menjadi malu, diserahkan ke dalam tangan bangsa dari utara. Tuhan semesta alam, Allah Israel berfirman, sesungguhnya aku mendatangkan hukuman atas dewa Amon dari Tebe, atas Firaun beserta Mesir, dewa-dewanya dan raja-rajanya, yakni atas Firaun beserta orang-orang yang percaya kepadanya. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, yakni ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan para pegawainya. Tetapi sesudahnya negeri itu akan didiami seperti dalam zaman purbakala. Demikianlah firman Tuhan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kucerai beraikan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai orang Filistin sebelum Firaun mengalahkan Gaza. Beginilah firman Tuhan, lihat air yang meluas mengamuk dari utara menjadi sungai yang membanjiri negeri serta isinya, kota serta penduduknya. Manusia akan berteriak dan seluruh penduduk negeri akan meratap. Mendengar bunyi derap kuku kudanya, mendengar derak-derik keretanya, kertak-kertuk rodanya, para ayah tidak lagi berpaling menoleh kepada anak-anak, sebab tangan mereka sudah lemas. Oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih tinggal. Sungguh Tuhan akan membinasakan orang Filistin, yakni sisa orang yang datang dari pulau Kaftor. Gaza telah menjadi gundul, Askelon telah menjadi bungkam. Hai Asdod, sisa orang Enak, berapa lama lagi engkau menoreh-noreh diri? Ah, pedang Tuhan, berapa lama lagi baru engkau berhenti? Masuklah kembali ke dalam sarungmu, jadilah tenang dan beristirahatlah. Tetapi bagaimana ia dapat berhenti?
Bukankah Tuhan memerintahkannya ke Askelon dan ke tepi pantai laut? Kesanalah ia menyuruhnya. Demikian bacaan firman dari Alkitab. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, hamba-Mu sudah membacakan firman-Mu dari Alkitab. Semua yang mengikuti dimanapun mereka berada, Tuhan jamah, Tuhan berkati, biar firman menguasai, firman akan mengubahkan setiap orang yang mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Oleh kasih setia Tuhan, Dia akan terus menjagai, menolong, dan memberkati saudara kini dan seterusnya. Amin. Trims.